Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, orang tua, wali santri yang kami hormati, dan tak lupa kepada anak-anakku santri SMP Islam Terpadu Al-Madinah Hebat. Alhamdulillah kita memasuki tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021, yang insya Allah kita mulai pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Pandemi COVID-19 yang sekarang masih merebak, ini adalah sebuah ujian yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang sehingga berdampak kepada pondok pesantren kita tercinta, belum bisa memasukkan santri-santrinya untuk bisa aktif kembali datang di pondok kita. Ini adalah selaras dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 01/KB/2020, kemudian Menteri Agama nomor 516 tahun 2020, kemudian Menteri Kesehatan nomor HK-301/Menkes/363/2020, dan yang terakhir adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 440/882, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021, tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah mengacu pada surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali nomor 420/9338/4.2/2020 tentang kegiatan awal tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga adalah karena hasil musyawarah Dewan Asatidz Pondok Pesantren Al-Madinah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran pada tahun baru 2020-2021 ini kita tetapkan menggunakan sistem daring atau online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentu saja ini adalah tantangan buat kita semuanya, baik orang tua, santri-santri, dan para asatidz semuanya. Tetapi marilah kita terima dengan lapang dada bahwa kenyataannya memang demikian. Walaupun sebenarnya kita menyadari bahwa sebenarnya banyak juga kendala-kendala dari orang tua. Di antaranya mungkin sinyalnya di daerah tertentu kurang bagus, atau mungkin karena penggunaan HP, kuotanya internet membengkak, mungkin juga fasilitas HP yang mungkin pas-pasan karena banyak anak yang memakai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari banyak kendala-kendala ini, mari kita berusaha untuk merealisasikan pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya, walaupun memang kita menyadari banyak kendala-kendala yang ada. Bapak dan Ibu, orang tua, wali santri, dan juga anak-anakku semuanya, insya Allah pelaksanaan KBM daring
kita akan menggunakan aplikasi buatan kita sendiri dari tim IT Pondok Pesantren Al Madinah yang nanti akan kita sosialisasikan ya, dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu kepada orang tua kami pesankan beberapa poin agar nanti pelaksanaan KBM daring bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kami mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk ikut membimbing dan mengawasi pelaksanaan KBM daring agar nanti semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kami tidak bisa mengontrol langsung kepada Ananda. Oleh karena itu kami mohon Bapak dan Ibu bisa mengontrol penggunaan HP Ananda agar tidak digunakan selain untuk daring juga untuk kegiatan atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, kami pesan kepada Bapak dan Ibu semuanya, kami dalam masa pandemi ini jelas tidak bisa bersinggungan langsung kepada Ananda dalam hal mendidik Ananda dalam akhlakul karimah, adab-adab maupun penanaman karakter yang bagus. Oleh karena itu kami titip kepada Bapak dan Ibu semuanya, mungkin bisa mendidik Ananda untuk tetap selalu mengedepankan akhlak yang mulia agar nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian kepada anak-anakku, ada beberapa poin yang kami titipkan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama adalah ikuti KBM daring ini dengan sungguh-sungguh, jangan membolos ya, dan tertib mengerjakan tugas agar KBM daring ini akan bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Yang kedua, jangan lupa bantu orang tua, jangan KBM daring sebagai alasan ya. Atur waktunya, di mana waktu untuk bisa KBM daring, mana waktu untuk membantu orang tua agar semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, anak-anakku, jangan salah gunakan HP yang telah diamanahkan kepada anak-anak ya, dari orang tua semuanya. Karena kalau nanti disalahgunakan, minimal anak-anak itu kena 5 dosa. Yang pertama, anak-anak tidak amanah. Anak-anak diberi amanah untuk HP digunakan untuk hal-hal yang positif, jangan sampai nanti digunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, kena dosa maksiat ya. Kalau digunakan dalam hal-hal yang negatif, tentu saja itu adalah perbuatan maksiat. Maka jangan sampai dimanfaatkan hal yang negatif. Yang ketiga adalah dosa menyia-nyiakan waktu. Nah, waktu seharusnya bisa digunakan untuk merojaah, membaca Al-Quran, menambah hafalan dan sebagainya, malah digunakan untuk main game atau hal-hal yang negatif lainnya. Yang keempat, ini adalah nanti termasuk membelanjakan membelanjakan harta, yaitu pulsa, itu dalam hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hati-hati ya. Itu berarti kan membelanjakan pulsa, padahal pulsa yang belikan siapa? Orang tua kalian semuanya ya. Yang terakhir, tentu saja kalau hal itu dilakukan oleh anak-anakku, maka itu termasuk mengecewakan orang tua. Nanti mengarahnya kepada durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu hati-hati anak-anakku ya, untuk bisa amanah dalam menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran daring ini adalah yang pesan selanjutnya adalah tunaikan anak-anakku ya amalan-amalan di rumah, termasuk amalan-amalan wajib dan juga termasuk amalan-amalan sunnah ya. Laksanakan sholat sunnah, atau amalan sunnah yang lainnya, termasuk puasa sunnah dan sebagainya. Jadi kondisikan seperti anak-anakku di pesantren ya. Pesantren sudah terkondisi dengan baik, sholat jamaah,
puasa sunnah itu dilaksanakan juga di rumah. Jangan sampai di rumah berbeda dengan di pesantren, ya anak-anakku semuanya. Yang terakhir, jadilah anak-anakku semuanya sebagai uswatun hasanah di tengah-tengah keluarga maupun di masyarakat, ya. Karena di masa pandemi ini siapa yang untung dan siapa yang rugi? Kalau anak-anakku semuanya sudah punya ilmu, ya, di pesantren, amalkan di keluarga maupun di masyarakat agar nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian anak-anakku, pesan yang kami titipkan kepada antum semuanya. Dan kepada Bapak dan Ibu, orang tua wali santri yang kami hormati, dan anak-anakku semuanya, selamat menunaikan tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga kita diberi Allah oleh kekuatan untuk bisa menjalani musibah ini, menjalani ujian ini, masa pandemi, sehingga pembelajaran harus daring. Semoga ini adalah bisa menjadikan acuan biar nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup. Bila ada khilaf mohon dimaaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.